terjadi penyerangan tersebut. Nah, pertanyaannya bahwa siapakah dia melakukan penyerangan terhadap tim yang ada di lokasi, ini masih dalam proses investigasi, ya. Dan terhadap hal ini, dari 7 orang anggota kami yang memang berjaga atau bertugas semalam di lokasi telah digiring ke Polres, dan kami pun telah mendatangi melakukan pendampingan di pihak Polres Metro Jakarta Pusat. Kami baru balik, dan tadi juga kami telah berkomunikasi dengan Pak Kanit bahwa sehubungan dengan proses ini, satu, pihak kepolisian harus objektif di dalam melakukan penanganan dan penyelesaian untuk mengungkap siapa dalam penyerangan ini. Itu poin utama yang memang kami tegaskan secara objektif, polisi memang harus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut, ya. Adapun yang ditekankan bahwa telah terjadi berupa penembakan senjata yang memang di pagi tadi, telah kami konfirmasi kepada tim yang ada di lokasi, itu memang selama ini tidak pernah ada. Tetapi ada dari tim yang ada di lokasi pagi tadi mendengar ada senapan yang memang bunyi. Tapi jangkauannya berapa meter itu juga mereka tidak bisa memprediksi karena situasi kondisi yang dalam kondisi urgen. Itu pada poinnya. Yang kemudian dapat kami jelaskan bahwa proses di dalam penguasaan objek bidang tanah milik para ahli waris daripada almarhum Nia Jacinta yang meninggal di tahun 1982, itu kurang lebih klien kami Pak Tabrani sudah memperjuangkan objek bidang tanah ini dari tahun 72 sampai sekarang. Dan baru 30 tahun Pak ya, baru bisa menginjakan kaki lagi di sini. Di mana kita semua berdiri saat ini adalah bekas rumah almarhum Nia Jacinta. Ini bekas rumah tua. Sementara untuk klien kami Pak Tabrani, rumah mereka di mana berdiri atau berada di Menara Batavia ya. Ya. Sehingga permasalahan ini dapat kami sampaikan secara gamblang bahwa proses terhadap penyelesaian objek tanah ini dari pihak Greenwood bukan lagi kita berbicara tentang data-data. Kenapa demikian? Sebab seluruh dokumen asli yang terdiri dari 12 item itu telah diserahkan sepenuhnya kepada pihak Greenwood. Ya. Pertanyaannya siapa yang menyerahkan itu? Ini yang kemudian harus didalami. Karena proses penyerahan yang dilakukan di tahun 2010 atau di 2009 akhir itu dilakukan oleh saudara Erma Wardani. Ya, yang kemudian menyerahkan seluruh dokumen para ahli waris itu kepada salah satu perwakilan PT Greenwood Sejahtera yang namanya Saudara Bambang Parkesit. Beliau dalam kedudukan sebagai kuasa hukum dari PT Greenwood Sejahtera saat itu. Nah, yang kemudian selama ini kami telah melakukan upaya-upaya hukum, membangun koordinasi yang baik, dan kami datang di sini dengan damai. Kami tidak melakukan aksi, tidak melakukan protes dan lain sebagainya, tetapi secara prosedural kami telah menjalankan. Kami mensomasi ke-1, mensomasi ke-2, dan terakhir. Bahkan di somasi 1 dan somasi 2 tersebut telah kami menyampaikan apabila tidak terjadi pelaksanaan penyelesaian pembayaran dan pelunasan terhadap penguasa dan penempatan objek tanah milik para klien kami atas nama almarhum Nia Jacinta, maka secara otomatis kami akan tancapkan pelang, dan bukti otentiknya telah kami pasangkan kurang lebih hampir 2 minggu yang lalu. Nah, ini sesuatu yang memang selama ini diperjuangkan. Kami berharap bahwa proses ini biarlah berjalan. Kami menghargai proses hukum yang berlaku. Tetapi kami perlu juga menyampaikan karena memang ada indikasi pagi tadi bahwa lokasi ini mau di polis lain, kami rasakan tidak ada tendensi dan alasan yang kuat bagi pihak kepolisian. Kenapa? Karena objek bidang tanah ini sudah kembali kepada ahli waris, para klien kami. Dan kami bukan melakukan perlawanan, tetapi kami diserang gitu loh. Lalu dasar apa harus di polis lain? Kalau misalkan polisi hanya mau mengejar tentang siapa pengguna senjata api, kami tetap objektif untuk membantu mencari pelaku tersebut. Karena bukan dari pihak kami. Itu hal yang memang harus digarisbawahi. Sehingga kami pun tadi telah menyampaikan kepada Kanit, udahlah Bang, coba saya sama Bang Remon akan ke lokasi untuk membangun komunikasi, ada tidak yang mengenal pelaku-pelaku itu. Karena memang ada bukti berupa CCTV atau rekaman yang memang disampaikan dengan spesifikasi orang seperti ini. Kami mencoba untuk membangun komunikasi, sehingga kami berharap bahwa ayo kita tetap mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi dengan cara mempoliskan itu bukan sesuatu hal yang memang berdasarkan aturan, kecuali kami melakukan pengerusakan ataupun penyerangan. Itu poinnya. Nah, terhadap hal tersebut kami telah berkoordinasi dengan tim lapangan juga. Ini Bang Ciko, yang mana akan juga membantu untuk proses mencari pihak ya, atau orang yang memang menggunakan senjata api tersebut. Kira-kira seperti mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Ciko. Korban ada berapa orang Bang? Kalau soal korban, ya menurut keterangan sementara cuma ada 1.
mendapatkan penembakan ya. Itu untuk tempat penembakannya di mana kami juga belum tahu, tapi yang pasti ada korban satu. Itu berdasarkan kurang keterangan daripada tim yang ada di lokasi. Luka tembak, Bang. Luka tembak. Sehingga ini yang menjadi acuan dasar daripada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan proses penyelidikan dengan alasan itu. Jadi makanya kami kooperatif dan kami mintakan polisi juga harus objektif untuk mengungkapkan siapa dalam peristiwa penyerangan ini. Sehingga ini menjadi hal yang terang benderang seperti itu. Izin Bang, katanya ada isu miring bahwa ini di penyerangan itu dibikinnya oleh salah satu aparat. Persoalan ada pekingan itu kami tidak bisa masuk ke sana. Biarlah itu proses berjalan. Tetapi kami hanya mau menyampaikan bahwa apapun itu, siapapun orangnya, kita berbicara di atas rel kebenaran. Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Ya, karena saya sama rekan saya Pak Raymond Tupamahu, kami memang berjuang bersama saudara-saudara kami ini semua ini bukan karena upaya terpaksa, tidak. Tapi panggilan hati nurani, ini panggilan jiwa. Sehingga mereka hadir karena ikut prihatin selama kurang lebih 30 tahun klien kami baru bisa menginjakkan kaki lagi di bawah kami selaku kuasa hukum. Karena selama ini sudah beberapa kali klien kami menggunakan pengacara. Mungkin nanti selebihnya bisa dijelaskan oleh klien kami. Silakan. Pak, kalau jumlah masa berapa tadi? Kalau jumlah masa yang disampaikan kurang lebih hampir 100 orang bahkan lebih. Ya. Sementara yang di dalam cuma 7 orang. Dan saat ini memang lagi diambil keterangan di Polres Metro Jakarta. Dan yang tertembak itu dari pihak lawan. Karena memang indikasinya pada saat itu mereka datang juga dalam kondisi mabuk. Soal ini nanti bisa dijelaskan oleh Bung Ciko sementara. Silakan. Ya, mereka datang kan di sini kita jaga ya. Tiba-tiba datang tembok itu apa? Gerbang itu mereka hantam. Ya kaget lah. Di robo ini kita kaget, kita dalam itu kita kaget ya. Namanya kita punya tempat tiba-tiba masuk kayak begitu, namanya bela diri itu saya rasa wajar. Ya wajar-wajar aja gitu. Undang-undang mengendaki daripada demikian. kita yang kena ya mendingan dia gitu Mantap. Mantap. Tapi kalau untuk masalah tembak itu setelah gerbang itu roboh, memang bunyi kita dengar, tapi nggak tahu arahan dari mana, kita nggak tahu begitu. Kalau memang anak-anak dalam sini satu pun nggak ada. Bang, kejadian pukul berapa Bang? Dan selesai Ya jam berapa? jam Kurang lebih jam mau 6 ya. setengah 6 lah. Dan langsung berapa lama setelah itu? Ya cukup setengah jam lah. Setengah jam. Pamannya. Langsung bubar semua ya? Langsung bubar dan anak-anak lihat yang satu itu jatuh, semuanya pada lari keluar, pada lari ke sana, tinggallah cuma korban di sini. Saya lihat, saya kasihan, saya bilang angkat bawa ke rumah sakit. Ya. Dan Bang, ini merupakan kejadian yang pertama ya sejak Abang di sini terus ya? Iya, saya di sini. Jadi perlu kami tambahkan bahwa sekalipun ada korban, kami ini adalah korban sebenarnya yang telah diserang secara mendadak. Tetapi sekalipun dalam fase penyerangan itu ada korban dari pihak yang menyerang kami atau tim kami yang ada di lokasi, tetap saja kami tetap membantu membawa ke rumah sakit. Ya, itu dekat baik kami karena satu, bahwa poin daripada kehadiran kami di sini dengan saudara-saudara kami datang dengan damai. Ya, guna membahas menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi sudah puluhan tahun dengan PT Greenwood. Ini di belakang kita ada PT Greenwood. Ya, ini adalah suatu peristiwa yang memang sudah cukup lama. Nah, artinya tinggal proses bagaimana. Kalau misalkan mereka sudah pada melakukan pembayaran itu kepada siapa? Kepada ahli waris kah atau kepada siapa? Atau atas orang yang mengaku mengatasnamakan para ahli waris? Itu kan tidak ada masalah. Sehingga hal-hal demikian ini kan bukan atas keinginan kami, tapi keinginan daripada PT Greenwood sendiri. Itu mungkin nanti selebihnya dijelaskan hierarki oleh. Mungkin ada pendapat sedikit dari saya ya. Oh iya Pak. Kalau rekan-rekan mungkin bisa sampaikan ke Greenwood, ayo kita masih buka ruang, waktu dan tempat. Ayo silakan kita duduk. Kalau begini caranya berarti bukan cara mau cari penyelesaian, cari masalah kan begitu. Itu aja mungkin dari kita. Bang, sejak pertemuan kemarin wawancara terkait dengan saat ini prosesnya seperti apa Pak perkembangannya? Sampai saat ini tidak ada perkembangan dari mereka. Kita selalu tunggu apa sih mau mereka. Tidak pernah. Itu ada masalah. Ya, pengacara pun juga katanya kasih Pengacaranya belum pengacara ada, sampai nggak saat ada. ini pengacara tidak ada komunikasi. Ya. Kita kemarin bahkan udah balas Surat somasi ya. balasnya. Pak, mungkin tadi hasil Bapak tadi di kepolisian gimana Pak? Mungkin dari pihak kepolisian gimana? Iya. Ada yang perlu Poinnya bahwa terhadap peristiwa ini kan mau di polis lain lokasi ini. ya. Kami sampaikan itu kan tidak beralasan. Lain halnya kalau kami yang melakukan penyerangan, bolehlah di polis lain. Ini kan kami diserang, tim kami yang ada di lokasi diserang. Lalu dengan dasar apa mau di polis lain? Bang, alasannya kenapa menolak polis lain, Bang? Ya, Alasannya kenapa menolak di polis lain, Bang? ya satu bahwa di sini kan tidak ada satu insiden yang merugikan pihak lain. Kami menempati objek bidang tanah ini ya karena memang hal yang tepat merupakan tanah warisan peninggalan daripada
orang tua para klien kami atas nama almarhumah Nyonya Jacinta. Ya, jadi kalaupun bicara soal polisi lain itu, satu, kalau hanya dengan alasan untuk proses penyelidikan mengungkap siapa orang yang memegang senjata api itu, ya silakan melakukan proses itu. Kan bukan berarti dengan polisi lain itu kemudian bisa mengungkap atau menangkap pihak yang bersangkutan, kan seperti itu. Kami tetap objektif. Pintu selalu terbuka 24 jam bagi siapapun orangnya. Ketika mau membangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini, 1x24 jam pintu selalu terbuka, Pak. Dan kami tidak pernah menghalangi siapapun orangnya. Bang, izin ini tanah yang disengketakan berapa, Bang? Luasnya, Bang? Kalau bicara soal keseluruhan, tanah yang dikuasai oleh PT Granwood itu berdasarkan PBB atas namanya Jacinta terakhir tahun 1989 itu seluas 48.000 meter persegi. Sementara di mana berdiri PT Granwood Sejahtera itu seluas 19.140 meter persegi. Di mana penerbitan sertifikat kalau saya tidak salah di tahun 1995 itu SHGP-nya. Ya, peristiwa penyerahan seluruh dokumen itu di tahun 2009 kepada perwakilan PT Granwood yang tadi saya sampaikan atas nama Bambang Parkesit yang menerima seluruh dokumen itu dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum. Yang kedua, objek di mana saat ini kita semua berada, ya, ini seluas kurang lebih 9.400 meter persegi. Sehingga kalau kita akumulasikan total objek tanah yang dikuasai oleh Granwood itu seluas 28.000 meter persegi. Tetapi kembali bahwa kami harus menyampaikan kembali berdasarkan legalitas dan surat-surat mereka, yang mana seluruh objek berdasarkan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Granwood Sejahtera itu seluas 23.000 meter persegi. Itu sudah termasuk penggabungan 7 sertifikat di luar luas 19.140 meter persegi. Itu yang perlu kami sampaikan dan kami tekankan. Nah, sehingga kalau kita akumulasikan aja, andai saja kalau kami tarik benangnya, kita gabunglah 23.000 plus 2.000 sekian lagi, masih sudah jatuh di kurang lebih 5.000 sekian ya. Itu kan masih ada sisa sekian. 2.000 dari 19.000 menjadi 23.000 sekian, kita masih ada sisa kurang lebih 1 hektar lebih. Itu merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. Poin yang terpenting bahwa terhadap penyerahan seluruh dokumen-dokumen milik klien kami, di mana Granwood sudah tidak punya jalan lain selain menyelesaikan ini dengan kami, dengan para klien kami. Kenapa? Karena terhadap penyerahan dan penguasaan terhadap seluruh dokumen-dokumen milik para ahli waris, masih ada tersisa tanah berdasarkan agenda perponding berapa Pak? 4936 ya? 4926 yang mana itu masih tersisa. Nah, sehingga kami membutuhkan dokumen-dokumen asli itu harus dikembalikan. Jika memang tidak dikembalikan kepada kami, maka kami laporkan tentang penggalapan dokumen. Dan itu faktanya seperti itu. Itu pada poinnya. Ya, mungkin selebihnya nanti dijelaskan oleh klien kami, Pak Tabrani. Silakan. Ya, Pak. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan. Dari tahun 94 ini memang belum ada akte jual beli. Iya. Ya. Baru 2010 kemarin, baru saya ini belum dirikan ini tahun 2008 itu saya dipanggil pada pengacara Granwood, datang ke tempat saya. Mana itu surat? Ada, saya bilang ini fotokopi. Tapi kalau surat asli nggak ada seseorang. Udah saya ditonjolkan uang ini 7 miliar, ini uang kerohiman. Kalau ada nanti surat asli, diskusi lagi bareng sama saya. Tapi ini 19.140, hampir 2 hektar. Kalau ini memang belum ada kata akte jual beli, belum ada. Ya, tapi sekarang saya buat terus sampai itu yang megang surat itu saya lapor. Tapi sampai SPHP sampai kelima belum ada jawaban apa-apa. Arasan ke Jepang kemana kan gitu. Nggak tahu di sini saya lihat di notaris ada transaksi penyerahan surat dokumen antara Bambang Parkesit dengan Erma Wardani dengan Ibu Kusnindar. Saya tanya di situ notaris, saya memang ikut ada tanda tangan, tapi penyerahan suratnya saya nggak tahu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi dapat kami tambahkan bahwa kalaupun dari pihak kepolisian hendak untuk sementara mempolis lain dengan alasan dan pertimbangan untuk proses penyelidikan, kami tetap menghargai dan patuh terhadap hukum. Tetapi tadi juga kami sampaikan kepada Pak Kanit bahwa jika memang hal itu harus terjadi, tidak masalah buat kami, tetapi harus objektif di dalam mengungkap peristiwa ini. Itu satu. Yang kedua, begitu nantinya pelaku sudah ditangkap, polisi lain harus dengan sendirinya itu harus dilepas dan kembali kami masuk, karena ini tanah warisan. Jadi siapapun orangnya selain daripada klien kami dan kami, tidak ada orang yang boleh masuk.
Dan apabila ketika terjadi polisi lain ada pihak-pihak lain yang masuk, maka secara otomatis kami akan melakukan perlawanan untuk menuntut terhadap institusi Polri. Dan ini adalah bagian daripada konsisten dan tentang pembentukan taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.